Shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Ketemu lagi hari ini minggu pagi. Kita mau ibadah online hari ini sama-sama. Kita bersyukur sama Tuhan. Kita boleh sehat hari ini. Kita boleh kembali menikmati hadirat Tuhan. Nanti kita bawa dalam doa. Ibu Els akan bawa kita dalam doa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan telah memilih kami Tuhan. Pada saat pagi hari ini kembali Tuhan, kami akan beribadah memuji dan menyembah-Mu ya Bapa. Kami percaya urapan-Mu turun atas kami Tuhan. Dimanapun jemaat-Mu berada Tuhan, kiranya urapan-Mu turun atas mereka pribadi ya Bapa. Berkati juga setiap kami yang melayani pada saat pagi hari ini. Biar urapan-Mu juga turun atas setiap kami ya Bapa. Berkati ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya. Kiranya Tuhan yang pimpin dan berkati setiap kami. Berkati setiap pujian penyembahan kami. Biar Engkau bertata Tuhan di atas setiap pujian kami. Dan pujian nama-Mu kami siap untuk menyenangkan hati-Mu. Kami akan mulai ibadah kami ini dari awal pertengahan sampai akhirnya. Hanya di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kami siap untuk menyenangkan hati-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Apapun yang terjadi Tuhan, saat ini kami mau tetap katakan terima kasih. Apapun yang kami alami, terima kasih Tuhan.
segala kebaiknya dengan segenap ucapan syukur. Kita mau datang ke hadirat Tuhan. Tuhan, sekalipun kita tidak mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kita. Haleluya.
berkat sukacita Tuhan. Dan saatnya kita akan kembali menerima kebenaran firman Allah. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita akan persiapkan hati kita. Kita berdoa bersama terlebih dahulu. Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan, kami bersyukur di dalam kemurahan Tuhan, penjagaan dan penyertaan Tuhan. Pada hari ini kami dapat kembali bersama beribadah di tempat kami masing-masing secara online. Tapi kami percaya lewat ibadah kami, lewat pemberitaan firman yang kami terima di saat pagi hari ini, ada berkat, kekuatan, penghiburan, sukacita, ketenangan untuk kami boleh rasakan dalam hidup kami. Di dalam kami berjalan setiap waktu di tengah keadaan yang tidak mudah hari-hari ini, kami percaya Tuhan menjadi pertolongan kami. Terima kasih, urapi kami semua, urapi hamba-Mu, beri kemampuan hikmat untuk kami dapat menerima kebenaran firman Allah di saat hari ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini dimanapun kita berada, mari kita akan terima kebenaran firman Allah. Saudara, kita boleh lihat dalam surat 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Kita akan melihat tentang memelihara iman. Dikatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Ini pernyataan Paulus. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Puji Tuhan. Saudara, kalau ini menjadi bagian kehidupan kita, saya percaya ada sebuah kebanggaan, ada sebuah rasa sukacita yang sungguh sangat luar biasa karena kita boleh menyelesaikan setiap pertandingan iman kita, dan apa yang kita boleh kerjakan dalam pertandingan iman kita sampai kepada garis akhir, maka ada sebuah bagian yang sudah Allah tentukan untuk kita yang dapat menyelesaikan pertandingan itu. Saudara, secara individu, akhir hidup dari kehidupan manusia tentu ada garis akhir, tentu ada finish dalam kehidupan, dan satu sama lain dikatakan adalah sangat berbeda. Tidak ada satupun yang sama bagaimana akhir hidup daripada kehidupan manusia secara pribadi. Tetapi perlu kita ketahui, saudara, secara umum kita semua ada di akhir zaman, atau semua kita ada di garis finish, di mana kedatangan Yesus untuk kedua kali sudah semakin sangat amat dekat. Sebab itu, maka Paulus dengan suratannya mengingatkan agar setiap kita dapat mempersiapkan hidup, dapat tetap memelihara iman menjelang kedatangan Yesus yang segera akan datang kepada kita. Ya, kita harus, saudara, ada dalam sebuah titik, ada dalam sebuah posisi hidup yang tetap berkenan dan iman kita terpelihara. Salinan lain berkata, tidak bercacat, berkenan iman kita terpelihara dengan sempurna di hadapan Tuhan. Ya, itu sebabnya, saudara, kalau lihat dalam Alkitab apa yang dikatakan dalam Injil Lukas, saudara, ya, Lukas 18 ayat yang ke-8 bagian B, ya, dikatakan sana, akan tetapi jika anak manusia itu datang, menjadi pertanyaannya, adakah ia mendapati iman di bumi? Boleh kita tanyakan dalam diri kita, ketika ia datang ke dunia ini, adakah dia dapat iman dalam hidup kita masing-masing? Tentu kita merindukan, saudara, agar kita dapat memelihara iman,
dapat menyelesaikan pertandingan kita, kita ada sampai di garis finish, maka kita harus tetap memelihara iman agar ketika dia datang, iman itu ada pada kita. Dan saudara, tentu ada mahkota, ada bagian yang kita akan dapatkan dari janji Tuhan. Banyak tantangan demi tantangan hari-hari ini untuk menguji iman kita, saudara. Di tengah keadaan yang tidak mudah, segala sesuatunya sudah sangat amat sulit dan sangat amat terbatas. Bahkan ke depan pun akan semakin sulit, semakin amat tidak dapat lagi kita berbuat apa-apa agar kita sadar memang kita perlu pertolongan Tuhan. Bagaimana dalam keadaan hal yang demikian? Masihkah Allah dapati ada iman dalam diri kita masing-masing? Iman harus diproses. Iman harus tahan uji. Iman harus tetap muncul, timbul seperti emas yang dimurnikan dalam peleburan api yang cukup menyala. Yang namanya emas ketika dilebur, dipanaskan dengan api yang sangat menyala, tetap emas. Demikian pun halnya iman kita. Ya. Kalau kita mau iman kita tidak bercacat celah, kalau kita mau iman kita tetap sempurna, seharusnya proses perjalanan hidup, persoalan masalah, tetap iman kita terpelihara agar kita benar-benar sampai kepada garis akhir, garis finish, saudara. Sebab itu, bagaimana agar hidup kita benar, agar hidup kita berkenan, serta iman kita tetap terpelihara di hadapan Tuhan saat Yesus nanti datang kelak kedua kali bagi kehidupan kita, saudara. Maka firman Allah mengajar, sebab itu jangan hanya menjadi pendengar akan firman Allah saja, tetapi hendaknya juga kita tetap mengerjakan, tetap mampu melakukan firman Allah, saudara. Ini hal yang perlu kita renungkan. Ya. Banyak pengikut Yesus yang hanya mendengar tetapi tidak melakukan firman Allah. Itu sebabnya, mari di hari yang tidak mudah ini, di tengah keadaan yang kita mungkin tidak berbuat banyak, tetapi Allah mau tetap agar kita melakukan firman Allah. Saudara, perhatikan apa yang dikatakan dalam Injil Matius pasal 7 ayat 21 sampai ayat yang ke-23, saudara. Perhatikan ayat ini. Matius pasal 7 ayat 21 sampai ayat yang ke-23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Kita melihat dikatakan dari ayat ini, saudara, Tuhan bilang, yang berbahagia bukan yang hanya mendengar, tapi yang berbahagia adalah yang mendengar dan tentu dia juga melakukan. Bukan hanya yang berseru-seru saja, Tuhan, Tuhan. Bukan saja orang-orang yang melakukan perkara yang hebat, berbuat demi nama Tuhan, mengusir setan demi nama Tuhan, mengadakan banyak mukjizat demi nama Tuhan. Namun Tuhan bilang, dia berterus terang dan dia berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah. Kenapa, saudara? Karena mereka mengambil bagian-bagian yang secara manusia, wow, mereka tahu kebenaran, tetapi hidup untuk melakukannya mereka jauh melakukan. Itu sebabnya di awal bukan setiap orang berseru Tuhan akan masuk, tetapi mereka yang melakukan. Mari, itu sebabnya di hari-hari yang tidak mudah ini, bagaimana agar iman kita tetap terpelihara, tidak bercacat dan sempurna, maka
tidak menjadi alasan bagi kehidupan kekristenan kita. Di tengah kondisi yang sulit, kita berhenti melakukan firman. Karena ketika kita mau berkenan, iman kita terpelihara. Tetaplah lakukan firman, sekalipun tidak mudah untuk kita melakukannya. Tapi kita harus tetap mengerjakan. Ya. Mereka mengaku, mereka dikatakan pengikut Yesus. Mereka bangga untuk melakukan hal-hal yang besar. Tetapi mereka tidak taat, tidak mau melakukan firman Allah, yang dimana orang itu tidak menjadi Kristianos. Saudara, apa yang dimaksud dengan Kristianos? Inilah yang kita lihat, apa yang disebut melakukan pengikut firman, pelaku firman. Dikatakan Kristianos, saudara, adalah menjadi pengikut yang sejati. Bicara sejati, murni. Bicara sejati, teruji. Bicara sejati, saudara, benar-benar sangat-sangat mirip, sama dengan sesuatu. Bukankah kita disebut sebagai pengikut Yesus? Sehingga kita pun seharusnya sejati sebagai pengikut Tuhan. Untuk kita berkenan, kita sama kadarnya, sama ukurannya, sama standarnya dengan Yesus. Inilah yang disebut orang yang dapat mengakhiri pertandingan dengan baik. Seperti Paulus. Bahkan Paulus berani, ikutlah teladanku. Karena memang Paulus mengikut teladan Yesus, sehingga pun dia berani berkata, ikutlah teladanku. Kenapa? Karena dia memiliki ukuran standar yang cukup baik. Demikian pun halnya untuk kita berkenan. Bukan hanya kita sekedar berseru, bukan saja kita mengerti, memahami firman, tetapi kita menjadi pelaku Kristianos, pengikut yang sejati. Ya, sebagai pengikut Yesus yang hidup di akhir zaman, saudara, mari kita harus ada sebagai pengikut yang sejati, yang sama standar hidup kita dengan Yesus. Mazmur pasal yang ke-19, saudara, ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Mazmur 19 ayat 8 dan ayat yang ke-9. Taurat Tuhan itu sempurna, amin, menyegarkan jiwa. Wah, hari-hari ini saudara, kalau saudara merasa kurang bahagia, kurang segar, kurang menikmati hidup, firman Allah berkata, Taurat Tuhan itu sempurna menyegarkan jiwa. Puji Tuhan. Jadi saya percaya ketika kita dengar firman Allah, jiwa kita semua segar. Bisa berkata amin, saudara. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Wah, luar biasa, saudara. Jadi titah Tuhan itu murni, tepat, dikatakan membuat kita teguh, kuat, membuat jiwa kita dikatakan bergembira, jiwa kita bersemangat, bersukacita, saudara. Jadi mari lakukanlah firman, saudara. Kristianos, pengikut yang sejati, murni mengikut Tuhan, benar-benar sangat begitu kuat menjadi pengikut yang meneladani Yesus, sehingga kita mampu sampai ke garis akhir, garis finish yang Allah inginkan agar ketika dia datang kelak, ia dapati ada pada kita. Ya, perhatikan istilah Taurat Tuhan, peraturan Tuhan, titah Tuhan, perintah Tuhan dalam ayat itu. 4 istilah yang ada di dalam kitab Mazmur pasal 19 tadi ayat 8 dan ayat yang ke-9, saudara, ada 4 hal itu. Ada Taurat Tuhan, ada peraturan Tuhan, ada titah Tuhan, ada perintah Tuhan. Dan dikatakan itu semua menggambarkan, itu semua menjelaskan tentang firman Tuhan atau firman Allah. Ya, untuk apa? Yang sempurna memberikan kesegaran jiwa.
bagi yang melakukannya dikatakan. Firman Tuhan itu teguh memberikan hikmat atau kebijaksanaan bagi yang tidak dikatakan mengerti kebenaran. Bahkan yang ketiga firman Tuhan itu tepat membuat hati orang yang melakukan firman Tuhan akan bersukacita di bumi dan di surga. Firman Tuhan itu murni membuat mata bercahaya, artinya membuat mata kita, rohani kita terbuka kepada perkara-perkara surga. Kalau ini yang kita miliki, saudara, bagaimana kita tidak mungkin dapat mencapai garis akhir dengan baik dalam kedatangan Tuhan. Karena ketika kita melakukannya, dikatakan membuat, membawa kehidupan kesempurnaan yang menjaga jiwa kita, memberi kekuatan, hikmat, kebijaksanaan untuk kita mengerti kebenaran firman Allah dalam menjalani kehidupan kita. Tepat membuat hati kita untuk mengerti melakukan firman Tuhan, untuk bersukacita di bumi. Murni dikatakan membuat mata bercahaya, membuat kita terbuka kepada hal surga. Kalau ini yang kita miliki, saya percaya saudara, jalan kita akan tetap lurus untuk kita punya fokus menyelesaikan pertandingan kita masing-masing. Saudara perhatikan juga dalam Injil Matius pasal 6 ayat 22 dan ayat yang ke-23. Dikatakan, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuh. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Perhatikan betapa gelapnya kegelapan itu. Kenapa? Karena mata kita jahat. Ini yang menjadi dikatakan gelaplah tentang seluruh kehidupan kita. Karena mata kita tidak terbuka. Karena memang mata adalah pelita tubuh, saudara ya. Jadi mari, itu sebabnya miliki firman, lakukanlah firman. Karena apa saudara, di hari-hari ini iblis ingin membutakan pandangan kita, mata kita dengan sebuah situasi, kondisi, hal-hal yang tidak mudah. Semua tujuannya untuk melemahkan, menjatuhkan, untuk membuat kita tidak bertahan, untuk kita dapat tidak menyelesaikan pertandingan kita, semuanya. Tapi ketika kita memiliki firman dan melakukan firman, kita melihat ada 4 hal yang kita dapati. Sehingga ketika 4 hal itu ada pada kita, sekalipun iblis bekerja membutakan mata kita, maka kita akan fokus kepada akhir daripada perjuangan kita masing-masing. Iblis berusaha membutakannya hari-hari ini, saudara. Itu sebabnya, mari bergeraklah maju terus. Mari lakukanlah firman itu terus. Mari berjalanlah. Saudara, ada contoh tentang Simon, saudara ketahui beberapa waktu yang lalu saya singgung. Ya, sebelum matanya buta, saudara, dia ada dalam penyertaan Tuhan. Simson sanggup melakukan hal-hal yang sangat luar biasa dalam hidupnya. Ya, bagaimana ketika Simson diserang oleh 1000 orang Filistin dengan sepotong tulang, rahang keledai, dia kalahkan semuanya. Hancur seluruh orang Filistin dengan cuma senjata yang dimiliki. Dikasih tulang rahang daripada keledai. 1000 pasukan Filistin kalah. Itu ketika matanya belum buta. Ya. Ketika dia masih hidup dalam penyertaan Tuhan karena dia taat melakukan firman. Tetapi setelah dia jatuh, saudara, karena ketidaktaatannya memegang perintah janji Tuhan, dia kehilangan kekuatan, diolok-olok, dipermalukan seperti badut di tanah orang Filistin. Itu sebabnya, mari saya mengajak kita, mari teranglah mata kita untuk kita melakukan firman Allah. Saudara, satu contoh saya beri sebelum saya simpulkan, saudara. Hizkia, Raja Israel, dalam kita boleh lihat saja, saudara, beberapa ayat dulu. Yesaya 36 ayat yang kedua. Ya, Yesaya 36 ayat yang kedua. Raja Asyur mengutus juru minum agung dari Lekis ke Yerusalem kepada Raja Hizkia. Disertai suatu tentara yang besar, ia mengambil tempat dekat saluran kolam atas di jalan raya pada padang tukang penatu. Ya, lihat, saudara, nanti lihat saja, baca tugas kita dalam kitab Yesaya 36 sampai ayat yang ke-39 untuk kita mengerti cerita tentang Hizkia ini. Saya lompat-lompat saja, saudara ya. Lalu kita baca Yesaya 37 ayat 1 dan ayat yang ke-14.
Ya, Yesaya 37 ayat 1 dan ayat yang keempat. Segera sesudah Raja Hizkia mendengar itu, dikoyakkannya lah pakaiannya dan disembunyilah badannya dengan kain kabung, lalu masuklah ia ke rumah Tuhan. Hizkia menerima surat itu dari tangan para utusan, lalu membacanya. Kemudian pergilah ia ke rumah Tuhan dan membentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Saudara, kita lihat bagaimana cerita tentang Hizkia ini, saudara. Bagaimana Hizkia dikatakan mengarahkan tetap pandangannya tengah kondisi yang tidak mudah. Dia pergi ke rumah Tuhan untuk berseru, untuk berdoa, menceritakan karena hal yang dia buat, dia mendapati kemenangan, saudara. Lalu nanti saudara baca di dalam pasal 38 ayat 1, bagaimana Hizkia pun jatuh sakit dan divonis akan mati, saudara. Sambil menangis, Hizkia memandang kepada Tuhan. Dia berseru, dia meratap, dia menghadap tembok, dia berdoa kepada Tuhan. Lalu kita mendapati dikatakan Hizkia sembuh dan mendapat bonus umur tambahan 15 tahun lagi dari Tuhan. Saudara baca di Yesaya 38 ayat 1 dan ayat yang kedua. Ya. Lalu Yesaya 39 ayat yang pertama dikatakan sana, Raja Asyur datang berkunjung seperti teman. Ya. Lalu pada saat itu Raja Asyur memberikan tawaran-tawaran, memberi uang yang cukup banyak, harta yang cukup banyak. Maka Hizkia dikatakan silau, buta dengan pemberian itu karena kompromi dengan dosa. Karena seharusnya ya, Hizkia sebagai raja atas umat Israel tidak boleh bergaul, tidak boleh membangun hubungan dengan Raja Asyur. Akhirnya dikatakan Yesaya menegur kembali Hizkia karena Hizkia menjadi buta rohani. Hizkia tidak peduli terhadap generasi daripada bangsa berikutnya. Apa yang terjadi? Yesaya 39 ayat 6 ayat ke-8 ini saya mau bacakan ke saudara. Sesungguhnya suatu masa akan datang bahwa segala yang ada dalam istanamu dan yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini akan diangkut ke Babel. Perhatikan, karena tadi buta matanya dengan tawaran Asyur yang diberi kepada Hizkia. Tidak ada barang yang akan ditinggalkan, demikianlah firman Tuhan. Dan dari keturunanmu yang akan kau peroleh akan diambil orang untuk menjadi sida-sida di sana Raja Babel. Hizkia menjawab kepada Yesus, sungguh baik firman Tuhan yang engkau ucapkan itu, tapi pikirnya asal ada damai dan keamanan seumur hidupku. Kita lihat firman Allah datang, lalu respon Hizkia pun untuk melakukannya. Tidak sama halnya ketika Hizkia pada memimpin bangsa Raja Israel pada awal mulanya, saudara ya. Dia mencari Tuhan. Ketika Hizkia divonis mati, dia mencari Tuhan. Ditambah umur 15 tahun. Wah, menjadi kebanggaan. Raja Asyur datang membawa sesuatu, silau, buta mata rohani. Akhirnya ketika diingatkan oleh Nabi Yesaya, dia nggak indahkan lagi firman. Apa yang terjadi? Firman Allah datang dan dikatakan seluruh generasi apa yang disimpan hilang untuk menjadi milik Babel. Perhatikan saudara. Itu sebabnya mari apapun keadaan kita, tidak ada alasan untuk kita tidak melakukan firman. Sebab yang bertahan, yang tidak bercacat, yang murni imannya ketika datang kelak Tuhan bagi kita adalah mereka yang tetap melakukan firman. Jadi hari ini tidak ada alasan bagi bapak saudara untuk tidak melakukan firman. Apa yang jadi permintaan Tuhan, keinginan Tuhan, ketetapan Tuhan, bapak saudara, tidak ada alasan untuk bapak saudara tidak melakukannya. Apa yang jadi kewajiban, tanggung jawab, apa yang jadi hal yang harus kita kerjakan sebagai umat. Bapak saudara, kalau mau bertahan sampai kedatangan Tuhan, tetaplah lakukan firman karena itu yang berbahagia. Semakin bapak saudara tidak melakukan firman, maka kebahagiaan itu akan jauh. Jadi tetap kerjakan sekecil apapun. Ingat, ada bagian yang harus kita tetap kerjakan. Sekalipun bapak saudara lihat, perhitungkan sesuatu hari ini tidak mudah. Ada hal ini harus membuat, ada hal ini aku perlu lakukan, kerjakan, ada hal ini aku perlu sisihkan untuk sesuatu. Tapi bapak saudara harus ingat, tanggung jawab untuk tetap melakukan firman Allah harus bapak saudara lakukan. Untuk apa? Untuk bapak saudara berbahagia, tenang jiwa kita, kuat kita, bahkan kita sampai kepada garis finish ketika Tuhan datang. Tuhan memberkati kita semua. Mari bapak saudara, dudukkan kepala kita itu berdoa bersama-sama. Bapa yang kami sembah dalam Kristus Yesus Tuhan,
Hari ini kami kembali bersyukur karena Tuhan boleh mengingatkan kami dalam firman Allah. Sebab Engkau menginginkan agar iman kami terpelihara dengan sempurna ketika Engkau datang kelak kedua kali bagi kami untuk menjemput kami. Tuhan tolong kami untuk kami dapati hari ini dalam firman Allah. Ternyata yang berbahagia, yang dapat memelihara iman sampai kepada garis finish adalah mereka yang melakukan firman. Hari-hari ini mungkin bagi kami sulit melakukan firman. Ada kelalaian-kelalaian yang terjadi karena situasi kondisi. Ada tanggung jawab, ada perintah, ada ketentuan yang Tuhan ingin kami tetap lakukan. Tapi karena kami melihat situasi hari yang tidak mudah, sehingga kami tidak melakukan. Kami abaikan semuanya itu. Tanggung jawab kami. Hal-hal yang kami harus buat. Hal-hal yang kami harus kembalikan. Apa yang kami harus lakukan bagi Tuhan, bagi pekerjaan Tuhan, bagi hamba Tuhan, bagi bangsa ini, bagi orang lain. Kami lain untuk melakukannya. Tapi hari ini kami percaya. Dalam firman Allah, Engkau ingatkan kami balik. Sehingga apa yang kami lalaikan hari itu, kami kembali ambil, kami kembali buat, kami kembali kerjakan, sekalipun secara hitung manusia tidak mudah. Tapi itulah keinginan firman Allah. Kuatkan kami, mampukan kami, untuk kami terus melakukan firman Allah. Berkati umat-Mu dalam kehidupan, pekerjaan, rumah tangga, usaha, kesehatan, keluarga, pendidikan, luar masuk, kemana kami berada, jaga, lindung, sertai. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus, sehingga kami kuat, sehat, kami bebas, kami dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Terima kasih. Berkat Tuhan kami terima rohani jasmani. Dan pada akhirnya saudara, mari terima berkat Tuhan. Saudara yang dikasihi, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada anak Yesus, kekuatan serta penghibur dari Allah Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Tuhan datang kedua kali menjemput kita, sampai kita mampu melaksanakan tugas panggilan kita sebagai orang percaya. Terima berkat Tuhan ini semua dengan segala syukur hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.